Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita, majelis kajian Sabtu pagi Karanganyar, tanpa halangan serta apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang senantiasa berusaha beristiqamah untuk mengikuti petunjuk beliau. Jamaah rahimakumullah, baik yang online maupun offline maupun juga dari para pendengar yang ada di radio Iskarima, Radio Suiba dan juga di RDS FM ataupun dari streaming manapun. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab ke-47 tentang bab sifat atau menceritakan tentang kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini merupakan bab 10 yang sebelum terakhir dari 57 bab yang beliau tulis terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab tentang mensifati, menceritakan tentang tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmidzi hanya menyebutkan 2 hadis saja. Jadi bahwa rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya sederhana. Cuma gitu. Kita akan dapatkan bahwa kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana, apalagi kalau melihat dari rumahnya. Rumahnya yang disebut dengan hujuratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu ada sangat banyak rumah. Dalam artian rumah ini adalah seperti kamar-kamar saja. Yang kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu hanya berukuran sekitar 5 kali 4 meter. Saat ini ibaratnya kalau di kota-kota ada kontrakan gitu, biasanya cuma ukuran 5 kali 4 aja. Kalau di kota Karanganyar tahun 2021 ini berapa, Mas? Mungkin setahun sudah bisa jadi 5 jutaan gitu kan, seperti itu. Kalau di atas saja, apalagi di sekitar SK5 itu sudah bisa lebih segitu. Padahal cuman ukuran ya cuma kotak, ada kamar mandi gitu. Nah, seperti itu. Itu benar-benar memang dari bentuk luar saja di Rasulullah SAW itu memiliki rumah yang sangat sederhana, apalagi dari bahannya yang hanya dari tanah liat yang disusun, tanah liat yang kemudian dibuat jadi ya bukan tembok, jadi di pagarnya kemudian di atasnya pun juga gentengnya masih berasal dari rumbia atau pelepah kurma. Dan pada bab ini tentang kasur Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pakai tidur hanya terbuat dari kulit berisi sabut. Jadi kulit disamak, al-madbugh disamak gitu ya, dijemur setelah itu. Kemudian kalau lama dipakai maka menjadi lebih lentur, sebagaimana saat ini kita dapatkan bahwa gesper atau ikat pinggang atau jaket bahkan itu pun juga berasal dari kulit yang ternyata juga bisa lentur. Nah, itu yang kemudian dalamnya dikasih sabut dan tidak tebal. Jangan bayangkan kemudian seperti kasur kita yang tebalnya berapa senti kita? 10 cm, 15, bahkan 20. Itu kalau kita saat ini gitu. Dengan prinsip nyamankan tidur, maka semangatlah hidup kita. Jadi kita semangatnya memang benar semangat tidur. Dan sungguh kita dapatkan dalam diri Rasulullah SAW sebuah teladan yang sangat berbeda dengan
konsep istirahat kita. Kita benar-benar sangat perhatian banget dengan permasalahan istirahat yang Rasulullah SAW benar-benar hidupnya itu ketika untuk dakwah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita dapatkan. Maka perkara masalah tidur dianggap menjadi perkara yang sederhana, yang turu kok dibahas, kok harus di detail-detailkan, saya harus dibahas sampai harus spesial. Ternyata tidak. Nah, di bab yang hadis yang kedua, meskipun secara kekuatan hadis itu lemah. Yang pertama tadi hadis yang dari Ibunda Aisyah itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara yang kedua itu bahkan dinilai dhaif atau dhaif jiddan, bahkan sebagai meskipun ada beberapa ulama yang masih menerima pula, yaitu diceritakan bahwa Aisyah pernah ditanya, seperti apa tempat tidur Rasulullah SAW di rumahmu? Ia menjawab, terbuat dari kulit yang diisi sabut. Ini sama berawal dari katanya, ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Baru kemudian potongan yang kedua bertanya kepada Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, ditanya dengan yang sama pula, kemudian dia menjawab, kain mori yang kami lipat 2 kali lalu beliau tidur di atasnya. Suatu malam saya melipatnya menjadi 4 lapis berharap agar lebih empuk. Namun pada pagi harinya beliau bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Kami menjawab, itu memang tempat tidur Anda, hanya saja kami melipatnya 4 kali agar lebih empuk. Rasulullah SAW menjawab, kembalikanlah seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Ini hal yang kita dapatkan berbeda banget dengan kita. Bagaimana ketika coba kita masing-masing bayangkan rumah kita masing-masing, tempat sholat kita sing mesti iki gawe nggon sholat karo iki nggon gawe turu, itu lebih pasti yang mana? Sholat sak kenani sembuh kuno, kadang nang kene kadang nang kono, kadang itu mungkin kita seperti itu. Kalau tidur jelas pasti kualitasnya, terus apa tempatnya benar-benar kita perhatikan. Nah, Rasulullah SAW sangat berbeda gitu. Begitu pula kita dapatkan sebagaimana pernah kami ceritakan bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang dirinya, aku seorang yang Allah ciptakan dalam diriku itu suka dengan wanita, suka dengan parfum. Itu kita semua sama dalam bab itu. Tapi ada yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah menjadikan kenikmatan puncak bagi diriku itu adalah salat. Makanya kalau beliau antara kasur dengan sajadah ibaratnya gitu, beliau lebih mementingkan sajadahnya. Maka ketika kasurnya kok bisa melalaikan sajadahnya, beliau berharap bahwa kasurnya wis sing biasa wae, enggak usah sing empuk-empuk. Karena apa? Karena kalau ini empuk, sajadahnya ketinggal. Itu benar-benar kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW sangat respect dan sangat benar-benar menginginkan untuk qiyamul lail. Dan itu jelas bahwa qiyamul lail itu adalah sebuah perintah yang Allah turunkan di awal ya, bahkan di masa Makkah itu, di awal-awal kenabian itu sudah turun perintah tentang tahajud, sementara sholat fardu kita yang 5 ini belum. Jadi perintah tentang tahajud dibandingkan dengan perintah sholat fardu, duluan tahajudnya gitu. Makanya Rasulullah benar-benar sangat perhatian, sampai masalah kasur itu perbandingannya bukan hanya sekedar kasurnya seperti ini wis, tapi perbandingannya sampai beliau membandingkan dengan istilahnya dengan sholatnya, bahwa kalau ini bagus banget sementara hal itu menjadikan kita lalai untuk sholat malam, maka harus dikurangi kenyamanannya. Nah, masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Badan kita ini kalau sudah terbiasa pakai spring bed, kok pindah nang galar loro kabeh awake. Tetapi kalau mbah-mbah tua yang bapak-bapak kita justru biasanya nang galar dipindah nang spring bed,
loro kabeh awake. Gitu. Orang tua kami kalau pas apa itu karena biasa dengan kasurnya kasur lama, kasur kapas yang kalau enggak dijemur 2 bulan ya berarti itu tambah keras. Justru nyaman dengan itu. Dipindah dipersilahkan ke yang busa. Apa to awakku loro kabeh. Nah, itu soal kenyamanan masing-masing. Nah, kita oke lah mau milih yang manapun silahkan, kebutuhan kita berbeda-beda. Kalau ternyata kita kemudian dengan yang nyaman, kemudian tetap bisa bangun malam dan paginya untuk melaksanakan kegiatan untuk mencari ma'isyah kita, untuk melaksanakan kegiatan baik itu mencari nafkah, untuk mengajar, untuk apa? Menjadi lebih siap dengan badan yang fit, silahkan. Tetapi kalau ternyata kita mikir, wah iki kasur sing kudu sing apik, sing spring bed sing 20 cm misalkan, atau yang sekian, tetapi hal itu melenakan dan menghilangkan atau sampai kita tidak bisa bangun, maka harus kita lihat ulang. Jangan sampai pilihan kita dalam kasur itu kemudian melenakan kita, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwa beliau kok ternyata berkurang sisi bangun malamnya karena kasurnya lebih lempuk sedikit, itu aja. Dari yang awalnya 2 lipatan kain kemudian menjadi 4 lipatan, bukan tambah sentiannya tambah berapa kayak kita, enggak. Ternyata itu pun sudah tidak nyaman bagi beliau. Maka begitu pula kita harus lihatnya, jangan sampai hal yang kita punya, kasur yang kita punya, kemudian itu melenakan kita dan sampai kita nggak pernah bangun malam. Itu lebih utama seperti itu. Artinya kebutuhan kita benar-benar berbeda, mungkin masing-masing memang zamannya sudah berbeda. Nggak harus, bukan berarti kita baca semacam ini kemudian oh berarti aku tak ganti kabeh nang omahku kudu sing koyo ngene. Atau ganti seperti kita istilahnya kasur Palembang kan hanya isinya kapas sedikit, berarti ini lebih dekat kepada yang Nabi. Mau seperti itu silahkan, tapi ini bukan perkara masalah syariat bahwa keharusan itu, tidak. Ini memang hal yang saat itu, kasur-kasur saat itu semacam itu, kemudian kita justru ngambil intinya bahwa pertama adalah sisi kesederhanaan, dan kedua sisi bagaimana tidur itu bukan menjadi hal yang pokok dalam artian piye tuh carane enak turune, bukan, tapi bagaimana kita istirahat cukup untuk kita melaksanakan ibadah yang lainnya, tetap semangat dan tetap berkualitas untuk kegiatan yang lainnya. Kalau Anda dengan kasur yang model semacam ini itu sudah cukup, maka sudah yang itu. Kalau ternyata Anda harus dengan yang lebih empuk karena memang kondisi tubuh Anda lebih nyamannya di situ, justru seperti itu bangunnya semangat, jam 3 bangun dengan semangat, maka silahkan dengan yang model semacam itu. Ya, ini perkara masalah lebih intinya adalah bukan perkara masalah model kasurnya yang harus kita pilih, tetapi bagaimana kita menyambut untuk kegiatan ibadah yang lainnya itu lebih bersemangat. Kemudian dalam bab ke-48, kita masuk dalam 48 bab tentang ketawadhuan Rasulullah SAW. Dalam bab ini banyak hadisnya, bahkan di satu hadis yang sangat-sangat panjang sekali menceritakan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di rumah dan di luar rumah. Dari ke-13 hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini, hadis yang pertama adalah hadis yang beliau riwayatkan sampai kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini sebuah hadis yang sangat besar, kaidah besar bahwa
kita kewajiban mengingatkan kita mencintai Rasulullah itu harus ada. Bahkan yang di sini itu yang menceritakan adalah Umar bin Khattab. Kita ingat bahwa Umar saat itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, bahwa Umar menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini setelah diriku sendiri. Itu jelas. Orang itu kalau kita misalkan ditanya sama istrimu, sama suamimu, cinta ya cinta, tapi dengan dirimu sendiri, ya mesti akan nyataan sendiri bahwa orang yang paling dia cintai adalah dirinya sendiri, baru orang lain. Maka ketika Umar menyatakan demikian, Rasulullah menjawab, tidak wahai Umar, sampai aku adalah orang yang engkau cintai lebih daripada dirimu sendiri. Maka Umar kemudian diam, noto ati, menyiapkan batinnya, kemudian mengatakan, sungguh saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sungguh saat ini baru benar wahai Umar. Itu Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang keadaan semacam itu, bahwa Rasulullah adalah orang yang harus paling kita cintai dibandingkan siapapun, bahkan diri kita. Nah, Rasulullah dalam ketawadhuannya, meskipun menuntut kita semua, ya, mengarahkan kita semua untuk mencintai dirinya, untuk mencintai dirinya lebih daripada kita cinta kita kepada siapapun, beliau dengan ketawadhuannya, dengan kerendahan hatinya, beliau menyampaikan, janganlah kalian memujiku berlebihan. Berlebihan itu seperti apa? Berlebihan beliau maksudkan sebagaimana berlebihannya umat Nasrani memuji Isa ibn Maryam alaihissalam. Orang Nasrani memujinya sampai-sampai memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada dirinya. Sifat-sifat ketuhanan, bahwa dia tahu tentang gaib, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa membuat patung jadi hidup. Nah, itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik para nabi. Nah, yang dilarang adalah demikian. Kita muji apapun dengan kalimat yang hiperbola istilahnya gitu, sangat-sangat mendayu-dayu pun, sangat bersajak untuk Rasulullah boleh, asalkan tidak memberikan sifat kepadanya, sifat-sifat yang memang tidak beliau miliki. Jadi menyanjung boleh, menyanjung, dan itu sebuah keharusan. Bersolawat itu termasuk sanjungan, bersolawat termasuk sanjungan untuk beliau. Dan solawat itu spesial. Bahkan seorang sahabat yang seluruh doanya dijadikan khusus untuk solawat, nggak mau minta apapun kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apapun kehajatmu Allah akan penuhi. Artinya hanya kerentek saja Allah akan penuhi. Karena apa? Karena dia selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqfahammuk, dan bahkan kesedihanmu akan dihilangkan dan dosamu akan diampuni. Itu dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi spesialnya berdekatan dengan Rasulullah, bersolawat kepadanya, mencintainya, itu spesial. Nah, apakah terjadi? Prakteknya seperti apa? Contoh prakteknya diantaranya adalah ketika penggalian Khandaq, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Saat itu para sahabat menggali parit yang sangat panjang, kemudian masing-masing sahabat itu mendapatkan jatah untuk menggali sekian ukuran. Nah, saking sudah capeknya, padahal masa itu masa musim panas, musim pas saat itu belum ada makanan, sangat sedikit di kota Madinah, sampai-sampai orang-orang sambil nyangkul, ya bahasanya sambil nyangkul, sambil menggali itu dalam keadaan lapar, diganjel perutnya dengan batu. Rasulullah pun bahkan mengganjelnya dengan 2 batu. Semacam itu untuk menyemangati, kan para sahabat berdendang. Dendangnya bukan berarti nyanyi terus bahasa kita semangatnya gitaran, ya bukan. Mereka ya hanya berdendang dengan sebuah sajak-sajak yang merdu. Nah, termasuk diantaranya
dengan memuji Rasulullah. Ternyata dari sekian banyak bait yang disampaikan itu ada satu bait yang maknanya itu bahwa dialah nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di besok hari. Misalnya di mengetahui hal-hal gaib yang akan datang. Maka Rasulullah ketika mendengar itu langsung memberhentikannya. Bait yang lainnya silahkan, bait yang itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah pernah mengoreksi beberapa bait-bait syair yang diungkapkan oleh para sahabat yang memuji beliau. Kalau pujiannya itu memang memang standar dan memang itu kenyataan, beliau biarkan, dipersilahkan. Tetapi ketika ada bait syairnya yang bermasalah, saat itu pula saat Rasulullah pun juga memberhentikan yang ini dihapus. Bukan kira oleh KB, enggak. Yang ini dihapus, yang lain silakan. Itu sampai semacam itu. Nah, diteruskan dalam bab sholawat akan banyak yang dengan bahasa Indonesia kah, dengan apa, itu hal yang silahkan saja kita berdendang untuk memuji Rasulullah SAW. Dan tapi juga jangan sampai kemudian ketika kita mendapatkan hadis semacam ini, kemudian kita berarti orang oleh muji. Nah, itu enggak. Kita harus ingat bahwa kedudukan Nabi bagi kita itu sangat utama. Sangat utama. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita bersaksi dalam kesaksian kita aja seperti itu. Bahwa keislaman kita itu stempelnya adalah dengan kesaksian bahwa beliau adalah Nabi dan Rasulnya. Itu hal yang spesial, bahwa beliau adalah Rasulnya. Beliau bukan Allah, beliau bukan anaknya, beliau bukan termasuk oknum Tuhan, bukan. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Bagaimanapun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui dirinya. Tidak bisa tidak, kecuali harus melalui Rasulullah SAW. Kedudukannya spesial. Bahkan ibaratnya para sahabat sampai tabarukan dengan athar, dengan sebagian apa yang dimiliki Rasulullah. Ada yang pernah mendapatkan rambutnya Rasulullah kemudian bertabarukan, disimpan gitu. Disimpan beberapa helai. Ada yang berhijamah kemudian disuruh buang, jangan sampai dibuang sembarangan, bingung buangnya. Akhirnya apa? Dimakan. Ada seperti itu. Tak praktek ya nggak bisa. Darah kita dengan darah Rasulullah berbeda. Berbeda. Tidak mau kesal sama beda. Ini sudah cetakannya Allah SWT. Pokoknya yang nempel dengan Rasulullah spesial, hal yang berbeda dengan kita. Itu sahabat sangat-sangat seperti, bahkan ibarat sampai keringatnya aja ada yang nunggu kapan Rasulullah sampai berkeringat. Kalau bisa kemudian mendekatinya, mendapatkan keringatnya Rasulullah. Sampai seperti itu. Memang spesial gitu. Itu pun Rasulullah tetap bertawadhu. Ketika sangat bersahaja, sangat sopan santun kepada lingkungannya. Tapi kita harus tetap mengetahui bahwa hak Rasulullah SAW atas kita itu sangat banyak, dan juga kita benar-benar jalan keselamatan kita adalah dengan mengikutinya, dengan bersolawat kepadanya, dengan selalu memujinya. Itu adalah hal yang sebuah keharusan kita sebagai umat Islam. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku mempunyai keperluan kepadamu. Lalu Nabi menjawab, duduklah pada sudut manapun dari jalan Madinah ini yang engkau kehendaki, aku akan duduk untuk memenuhi keperluan itu. Ya, Nabi ketika diminta oleh seorang wanita tua, ya Rasulullah, aku ada perlu, nggak gengsi kok, gitu, nggak gengsi untuk kemudian menemui dengan berbagai kalangan masyarakat, baik ini pejabat, misalnya itu, atau ini tuh orang-orang kaya, ini orang yang terpandang, atau orang-orang biasa. Rasulullah semuanya layani apa yang mereka perlukan. Bahkan ketika ada seorang ibu-ibu tua ini, ketika lihat perluannya, sementara mungkin dari tempatnya harus datang ke Rasulullah ada,
masyaqah, ada hal yang perlu spesial, tidak selalu bisa gampang menemui Rasulullah, maka Rasul sampaikan, kalau ada perlu sudah pas aku lewat dimanapun nyegat wailah, gitu. Silahkan kau samperin aku di pinggir jalan, nanti apa keperluanmu akan aku penuhi kalau gitu. Itu sampai Rasulullah bersahajanya, tawadhu'nya Rasulullah itu untuk ditemui gampang, enggak kemudian harus ya seperti protokol kita saat ini. Kita kalau ketemu dengan kelasnya Pak Bupati aja harus gimana? Kalau enggak tonggoni gitu. mungkin kita tangganya nunggu kapan beliau pulang ke rumah, kita tak samperin, mungkin bisa. Tapi kita untuk ketemu aja sudah sulit. Harus melalui sekfrinya, harus ini. Kita saat ini aturan kita saat ini seperti itu. Dan Rasulullah saat itu terbuka, gampang, masjid silahkan mau yang ketemu gitu. Kemudian ketika di jalan untuk disamper, ditanya di jalan pun beliau memenuhi dengan mudah. Itu menunjukkan apa? Ketawadhuan Rasulullah SAW dengan semua kalangan masyarakat. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik pula, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa menjenguk orang sakit. Itu hal yang biasa, menjenguk siapapun dari kalangan orang-orang muslimin, bahkan sebagian tetangga atau orang-orang Madinah yang non muslim pun yang mau hidup rukun tetap tidak diusir dari Madinah, itu pun tetap dijenguk. Orang Yahudi ada yang sakit pun tahu bahwa dia orang Yahudi yang memang baik-baik, artinya secara kemasyarakatan nggak ada masalah, ya beliau datangin untuk berkunjung orang sakit, menyaksikan pemakaman jenazah. Tetap jenazah dari kalangan sahabat itu beliau hadiri ketika memang memungkinkan, beliau hadiri. Mengendarai keledai, sampai diceritakan oleh Anas itu termasuk sifat tawadhu itu diantara mengendarai keledai. Loh, kok main keledai apa? Keledai itu ibaratnya kendaraan paling bawah di zamannya. Rasulullah punya kuda yang keren, beliau punya onta yang keren, tapi juga beliau punya keledai yang biasa. Ya bayangan kita kalau ibaratnya perbandingan, ada apa? Ada NMAX, ada Vario, ada Mio lama, Mio 2005 misalkan. Nah, kelihatan seperti itu. Kelihatan? Loh, itu artinya mau pakai ini biasa aja. Gitu. Enggak kemudian loh, kowe wis wong gede kok nggone ming kuwi. Gitu. Ming koyo wong seperti biasa aja. Beliau mengendarai keledai biasa, enggak kemudian gengsi karena memakai sebuah kendaraan yang sangat-sangat sederhana, regone yang murah, tidak gengsi untuk itu. Kemudian memenuhi undangan seorang budak, bahkan seorang budak di kalangan orang-orang muslimin yang mengundang beliau untuk makan di rumahnya pun beliau penuhi. Bahkan pada hari penaklukan Bani Quraidah, beliau mengendarai keledai yang dikendalikan dengan tali sabut, dan di atas punggung keledai itu juga pelana dari sabut. Sampai-sampai saat di perang Bani Quraidah. Loh, mosok perang pakainya keledai? Entar dulu, Bani Quraidah itu samping Madinah. Artinya teritorialnya masih sama-sama di kota Madinah. Saat itu ibaratnya kalau ini meja ini areanya Madinah, gitu, bahwa dari Makkah itu menyerang. Nah, sebelah sini dibuat parit. Sebelah sini dan sebelah sananya itu gunung-gunung yang sangat terjal, tidak memungkinkan untuk dinaiki dengan kaki langsung ataupun dengan kendaraan, nggak mungkin. Kalau mau muter orang Makkah itu harus sekian hari jauh untuk sampai ke pintu yang sebelah timur kalau nggak salah. Itu harus spesial. Nah, ternyata di daerah ini itu Bani Quraidah. Nah, mereka umat Islam, Rasulullah SAW dengan para sahabat punya kesepakatan dengan Bani Quraidah bahwa kita menjaga keamanan bersama area Madinah. Maka yang di sini dijaga oleh
para sahabat dengan Khandaq, dengan parit itu menghadapi langsung berhadapan dengan Ahzab, dengan aliansi kuat orang-orang Arab yang memusuhi Rasulullah. Sementara di sini Bani Quraidah ternyata sekian hari, hampir 20 sekian hari, ada yang menyatakan sekitar 28 hari dijaga berhadapan semacam itu. Bani Quraidah melihat, wah ini sudah lemes, ayo. Nah, mereka sudah punya kong kali kong untuk mengirim kabar ke orang Quraisy bahwa kami akan membuka pintu kami akan menyerang dari dalam, macam-macam untuk melepaskan perjanjian. Ternyata Allah SWT kirimkan angin yang sangat kuat kepada semua sekutu Quraisy ini, akhirnya kalang kabut dan pulang semuanya. Rasulullah akhirnya pulang, perang telah selesai. Sampai rumah mau melepas baju perangnya, kemudian Jibril datang, wahai Nabi, kenapa engkau lepaskan baju perangmu sementara malaikat semuanya belum ada yang melepasnya? Loh, Bani Quraidah itu sudah jahat dan sudah siap untuk menghancurkan umat Islam. Maka dari situ langsung siap lagi dan menuju ke Bani Quraidah. Ini posisi lokasi ibaratnya tidak jauh. Ibaratnya tidak jauh dari, masih sama-sama teritorial. Saat ini ibaratnya masih di sekitar kota Madinah. Maka beliau kemudian berangkat perangnya aja masih pakai keledai. Talinya tali sabut, tali ini tali swing biasa. Kemudian pelanannya yang didudukin di atas keledainya pun dari sabut hal yang biasa. Ini panglima perangnya kok nggak kayak gini, sudah gitu. Beliau sangat sederhana, artinya sesuai dengan kebutuhan. Kok ini cukup dengan ini pakai ini, nggak masalah. Nah, akhirnya itu singkat cerita bukan cerita tentang peperangan Bani Quraidah-nya, tapi posisinya ini kemana kok sampai Anas radhiyallahu anhu itu menceritakan bahwa saat penaklukan Bani Quraidah pun Rasulullah itu naiknya aja naik keledai. Gitu. Naiknya masih naik keledai, talinya tali sabut biasa, artinya hal yang biasa. Bahkan dalam cerita yang lainnya harga tali ini enggak sampai 4 dirham. 4 dirham, satu dirham saat ini sekitar 80 ribuan. 80 kali 4 berarti sekitar 300 ribu. Enggak nyampe 300 ribu talinya sama pelananya. Sampai seperti itu menceritakan para sahabat melihat sederhananya Rasulullah. Maka para sahabat dengan segala kelasnya, ekonominya, itu tidak pernah kemudian selalu berlomba-lomba untuk memperbagus apa yang dia miliki. Kenapa? Pemimpin mereka Rasulullah SAW yang mereka cintai, yang mereka teladani, maka ini biasa aja. Beliau pakai yang keledai, aku ini keledai, Rasulullah juga akan sering pakai itu kok. Yang punya bagus, Rasulullah juga punya yang bagus juga ada. Tapi beliau tidak gengsi untuk memakai hal-hal yang sederhana dalam kehidupannya. Hadis yang ke-4 dari Anas bin Malik pula, ia berkata Rasulullah SAW pernah diundang makan roti gandum dan ihalah, adonan dari mentega atau minyak samin lalu dicampur, yang sudah agak berubah bau dan rasanya, dan beliau pun memenuhi undangan tersebut. Beliau juga pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi, namun beliau tidak mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menebus baju besi itu hingga beliau meninggal. Nih, lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan masyarakat itu, bahwa sampai-sampai di orang-orang yang miskin pun di kalangan para sahabat beliau tetap perhatikan. Bukan berarti ketika beliau sudah menjadi kepala negara, kalau undang aku harus dengan yang spesial. Kalau min kelas manganane ecek-ecek moh. Beliau tidak semacam itu. Beliau tidak, benar-benar beliau apa adanya dari kalangan para sahabat beliau hadiri undangan itu. Kalau memang secara waktu memungkinkan beliau akan hadir. Kemudian bahkan sampai meskipun beliau itu minta apapun kepada sahabat itu bakal gampang.
Minta apapun dari kalangan sahabat itu gampang, ora perlu ngutang, selain gitu. Enggak perlu ngutang. Itu bisa, tapi beliau tidak. Bahkan baju besinya, salah satu baju besi, beliau punya beberapa. Baju besi punya enggak cuma satu. Untuk perang itu bukan yang satu. Bahkan perang Uhud itu beliau pernah pakai double, 2. Itu pernah. Itu pernah pakai baju besi double, itu pernah di perang Uhud diantaranya. Itu salah satunya beliau gadikan untuk membeli gandum. Artinya gade itu apa? Misalkan saya punya suatu hal, kemudian Anda sebagai penjual gandum atau penjual beras, aku tuku, tapi ini sifatnya gadai. Artinya apa? Ini barang jangan engkau jual lagi. Bahwa barang ini mbok cekel, ini di tempatmu, barang ini aku ambil, aku manfaatkan, andikan beras aku masak ya aku makan, tetapi engkau enggak boleh menjual ini. Enggak boleh. Beda dengan ketika saya misalkan punya emas ini, terus aku tuku beras iki bayarnya nggo iki, itu sudah menjadi putus, selesai bahwa barang menjadi milik saya, sementara misalkan ini emas itu milik penjual, sudah terserah dia mau ngapain, terserah. Itu jual beli meskipun dengan dibayar dengan barter atau dengan emas, itu selesai. Kalau gadai ini barang belum, masih ada talinya dengan saya. Kalau ternyata sampai jatuh tempo enggak terbayar, ya sudah, ini bisa menjadi hak miliknya. Tetapi ketika masih dalam kesepakatan, maka barang ini hanya engkau simpan, statusnya kepemilikannya belum 100% punyamu. Nanti ketika aku punya uang, aku akan datang kepadamu dan bayar dengan harga beras ataupun barang yang aku beli. Misalkan harganya 1 juta dengan totalnya barang, maka akan aku serahkan 1 juta dan barang aku ambil lagi. Itu gadai. Nah, Rasulullah ternyata dalam sebuah riwayat itu beliau pernah menggadaikan salah satu baju besinya untuk membeli gandum, dan itu di tangan seorang Yahudi. Nah, sampai situ, sampai ternyata beliau meninggal, ternyata baju besi itu, salah satu baju perang itu belum diambil, dan akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq di kemudian hari ditebus. Oleh Abu Bakar As-Siddiq ditebus lagi berapa harga yang kemarin gandum yang beliau ambil, yang beliau beli, dibayar, dan baju besinya diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu contohnya bahwa apa? Di sini bukan perkara masalah hukum muamalahnya, karena ini dalam cerita ini saja sudah banyak sekali faedah-faedah dan rentetan hukum fikih yang lahir dari cerita itu. Tetapi dalam bab ini tentang ketawaduan Rasulullah SAW, bahwa beliau sebagai seorang tokoh umat Islam yang sangat disanjung, sangat dihormati, mau minta apapun itu mungkin dan boleh, dan pasti para sahabat akan berebut untuk memberikannya. Ternyata beliau lebih tidak suka untuk dengan mudah menyulitkan orang lain, tidak mudah untuk dikit-dikit jaluk tulung kepada orang lain. Dari kalangan sahabat yang kaya itu banyak. Abdurrahman bin Auf kita ketahui bahwa dia orang yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq itu juga orang yang kaya. Utsman bin Affan orang yang kaya, itu mantune. Yang ini termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu mertua, tapi juga sangat teman karibnya. Tapi ternyata Rasulullah meskipun demikian tidak kemudian serta-merta aku boleh kuakeh, aku jaluk tolong dikit-dikit meminta tolong, tidak sampai semacam itu. Ini kita mendapatkan pelajaran besar tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Di hadis yang kelima dari Anas bin Malik pula, bahwa Rasulullah SAW pernah menunaikan haji dengan mengendarai unta tua dan mengenakan beludru yang harganya tidak sampai 4 dirham. Lalu beliau mengucapkan, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci, tanpa riya dan mencari kemasyhuran. Ini yang sangat terkenal tentang haji. Ya, haji dalam haji wada Rasulullah SAW itu menaiki ontanya sudah tua, artinya onta yang bukan high class, bukan dalam performa yang sangat bagus,
Ibaratnya motor, oh ini motornya keren, ya misalnya Mega Pro, tapi tahunnya tua, orang itu keren, gitu. Itu contoh kalau kita, karena kita nggak biasa dengan kuda, kita tidak biasa dengan onta, maka memberikan analognya ya, misalnya kita punya motor, tapi ternyata ini motor tua, kita belinya second, setahun jadul, ini dirawat itu, otomatis ke dalam performa yang berbeda dengan motor-motor atau dengan kendaraan yang lebih mudah. Itu sampai seperti itu. Pelanannya pun maaf, ini bukan yang 4 dirham, bukan di cerita Bani Quraidah, tapi di cerita ini bahwa sama saya pelanannya Rasulullah SAW itu pun juga yang murah, yang tidak lebih dari 4 dirham. Ini tentang kesederhanaan Rasulullah. Dan bahkan kemudian menyampaikan bahwa ya Allah, jadikanlah haji ini adalah haji yang suci, la riya'a fih, tidak ada rasa riya untuk pamer. Nah, ini contoh besar dan pelajaran besar bagi kita saat mau, yang siapapun dari kita yang punya kesempatan untuk umrah maupun haji. Bahwa Rasulullah saat haji berangkat, beliau dengan kendaraan yang sederhana, tidak menunjukkan bagaimana untuk riya, juga untuk sum'ah, juga tidak. Maka beliau berharap bahwa perjalanannya menuju Baitullah adalah perjalanan yang penuh dengan keberkahan dan lillahi ta'ala. Dan ini sebuah pelajaran besar agar kita tetap bertawadhu, tetap menjaga hati kita saat kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang spesial. Kita tetap menjaga hati dan lebih untuk menjaga diri dari rasa kesombongan dan rasa yang akhirnya amalan kita semuanya akan hancur karena ketidakikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang ke-6 dari Anas bin Malik pula, beliau berkata, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh mereka para sahabat dari Rasulullah SAW. Tetapi bila mereka melihat Rasulullah SAW datang, mereka tidak berdiri untuk beliau, sebab mereka mengetahui bahwa beliau tidak suka akan hal itu. Jadi Rasulullah juga bukan berarti ketika berduduk semacam ini Rasul datang kemudian berdiri, semuanya berdiri menyambut Rasulullah, itu tidak dilakukan pula para sahabat sampai semacam itu. Artinya beliau ya memang keadaan saat itu jelas di majelis Nabawi, di Masjid Nabawi tidak ada kursi semacam ini, yang nggak ada. Ya mereka tahu bahwa Rasulullah mesti di depan, tapi tidak kemudian ketika di majelis yang lainnya Rasulullah harus dispesialkan secara tempat duduk harus lebih mewah sehingga sana, tidak dikenal demikian. Maka kita tahu bahwa Masjid Nabawi itulah istana presidennya istilahnya. Istananya ya siapa? Ya itu. Istananya Rasulullah itu adalah Masjid Nabawi dengan kesederhanaannya. Gitu. Tidak ada hal yang spesial tempatnya ini sebagai singgasana Rasulullah, tidak dikenal demikian. Maka itulah diantaranya bahwa Rasulullah SAW sampai tidak mau dilebih-lebihkan dalam penghormatan ini, meskipun bukan berarti para sahabat terus nggak mau memperlakukan hal yang spesial, tentunya tidak. Bahkan Allah SWT menyampaikan bahwa adab kita kepada Rasulullah harus lebih. Jangan sampai hadis semacam ini kemudian berarti Rasulullah pengennya diperlakukan sebagaimana manusia umumnya, tidak spesial. Ya enggak. Seorang sahabat yang belum paham tentang sopan santun kepada Rasulullah SAW datang kepadanya, ada keperluan siang-siang hari, kemudian teriak-teriak di depan rumah Rasulullah SAW. Rasulullah modelnya orang yang halus, hanya ngerasa orang disopan, seperti gitu. Akhirnya turun ayat. Jadi Rasulullah sifatnya demikian. Rasulullah benar-benar tidak mau kemudian bermasalah atau menuntut orang untuk lebih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk bersopan santun kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak rela Rasulullah diperlakukan sama dengan manusia yang lainnya. Ini poin ini harus di garis bawahi beneran, bahwa yang pertama
itu mungkin di beberapa pertemuan sebelumnya sempat saya singgung juga tentang bab ini, bahwa ada seorang yang memanggil Nabi SAW dengan teriak-teriak, gak sopan. Turun ayat di awal surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat artinya kamar-kamar Nabi. Kenapa? Ada seorang sahabat yang nyari Nabi, kemudian teriak-teriak di sekitar rumahnya. Ya berteriak, ada perluan. Kemudian Allah menurunkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai para sahabat, wahai umat Islam, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian meninggikan suara kalian di depan beliau. Kalaulah kalian semacam itu, tetap melakukan semacam itu, tidak sopan kepada beliau, bisa jadi kalian akan hilang amalan. Antahbatu a'malukum, bahwa apa? Amal kalian, sholat kalian, puasa kalian, zakat, sedekah, semuanya hilang, hancur, enggak berwujud apapun, sementara kalian tidak merasa demikian. Jadi hilangnya sopan kita kepada Nabi itu bisa menghapus amalan kita. Enggak sopan kepada Nabi itu bisa menghapus amalan kita. Loh, bukan kok seakan-akan cuma biasa, enggak sopan. Tidak minum khamar juga tidak, mencuri juga tidak. Hanya perlakuan kita yang tidak sopan. Tidak sopan. Itu sudah menjadi perkara yang sangat besar. Kemudian Allah mencontohkan dalam Al-Quran yang kedua, jadi tidak sopan Nabi itu bisa sampai amalannya hangus. Yang kedua adalah bahwa Allah mendidik kita bahwa Allah tidak pernah memanggil nama beliau Muhammad secara langsung. Allah SWT selalu memanggilnya dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Enggak langsung kemudian dengan ya Muhammad, enggak ada cerita. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada cerita. Kalau nabi yang lain dipanggil secara nama, nabi yang lain dipanggil langsung, ya Musa aqbil wala takhaf. Musa, wahai Musa. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Kemudian di nabi-nabi yang lain yang dipanggil itu semua dipanggil dengan nama. Ya siapa? Wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai. Semua dipanggil. Nabi meskipun kadang ditegur saja, tidak pernah dipanggil dengan namanya. Nabi ada masalah dengan beberapa istrinya. Kemudian beliau menyampaikan, aku ya wis lah, aku enggak usah minum madu. Kalau memang ternyata kalau aku minum madu mulutku bau. Ternyata ada yang usil dari kalangan dari istrinya. Beliau tidak mengharamkan madu, hanya milih untuk tidak minum madu. Artinya beliau tidak menghalalkan yang haram, enggak, hanya milih. Ternyata Allah menegurnya, enggak. Allah membela Rasul nabinya, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji. Wahai nabi, kenapa engkau tidak mau makan suatu hal yang Allah telah halalkan? Kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu sendiri hal yang Allah halalkan? Tapi dipanggilnya ya ayyuhan nabi, tetap dihormati. Bahkan ketika di teguran yang lainnya Allah tidak menyebut namanya. Jadi termasuk kesopanan, keindahan Al-Quran itu, termasuk bagaimana Allah mendidik kita, mengagungkan Nabi kita. Sampai ketika abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla itu artinya apa? Ada seseorang yang bermuka masam, ada seorang yang menoleh, mukane merengut, bahasa kita ya, bahasa. Kemudian menoleh. Menolehnya itu menoleh untuk menghindar. An ja'ahul a'ma. Kepada siapa? Kepada seorang yang buta.
Saat itu Rasulullah sedang berdakwah menyampaikan tentang Islam kepada seorang tokoh Quraisy. Punya harapan orang ini masuk Islam. Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Ini buta. Kemudian karena buta nggak ngerti Rasul sedang apa. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah." Ya Rasulullah, ajari aku, berikan aku nasihat hal yang Allah telah berikan ilmu kepadamu. Artinya, ya Rasulullah, ajari aku Quran lah. Karena engkau yang Allah yang berikan Quran kepadamu, aku ingin belajar darimu. Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah kan milih. Ini sama-sama dalam masa dakwah, bukan masa dosa. Rasulullah tidak milih hal yang ditegur karena berbuat dosa. Tidak, Rasulullah tidak berbuat dosa, tidak pula berbuat salah. Beliau memilih suatu hal yang sama-sama boleh. Anda datang misalkan tadi, contohnya misalkan Anda sedang menyampaikan tentang proposal masjid pembangunan kepada Pak Sekda misalkan, atau kepada tokoh masyarakat ini. Ini kalau bisa meyakinkannya gol 10 yuto misalkan gitu. Tiba-tiba ada murid Anda yang kemudian, "Pak, kula nyuwun niki bacaan kula bener napa mboten?" Kira-kira mana yang didahulukan? Kita sendiri akan memilih sama seperti Rasulullah. Ya kok kalau apa? Kalau iki hilang, kira kena kok. Tapi kalau ini, kok bengi saya dibaleni. Bukan kan demikian? Tapi ternyata Allah saat itu tahu benar bagaimana keadaan orang Quraisy ini dan bagaimana keadaan Abdullah bin Umi Maktum. Allah membela Abdullah bin Umi Maktum sampai kemudian menurunkan ayat ini, "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau mendahulukan sahabatmu." Dalam teguran semacam ini, Rasulullah sekali lagi tidak berbuat salah. Rasulullah hanya memilih yang saat itu kayaknya ini yang lebih pas. Ternyata Allah memilihkan kepada beliau hal yang berbeda. Allah sampai ketika menegur tidak juga menyebutkan namanya. Akhirnya sama abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Ada orang yang bermuka masam dan melengos. An ja'al terhadap orang buta. Apakah Rasulullah menyakiti hati Abdullah bin Umi Maktum? Rasulullah tidak berbicara. Mukanya kayak apapun itu gak ketahuan. Beliau berpaling atau tidak, Abdullah bin Umi Maktum ngerti mboten? Gak ngerti. Artinya Rasulullah menjaga perasaannya kan? Gitu. Beda kalau sahabat yang datang itu bisa melihat, akhirnya mesti marah kayak gitu. Aku dicuekin. Ini gak tahu. Tapi Allah menegurnya. Nah, teguran ini Allah ternyata momen kayak gini pun Allah tetap sopan kepada Rasulullah, kepada seorang hamba yang sangat dia cintai, tidak disebutkan namanya. Maka kalau saat ini kita ribut Sayyidina Pora, itu ramasane. Loh, kan orang Arab itu biasa senang dipanggil nama. Itu orang Arab keseluruhan. Nabi itu berbeda. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah wahai kalian umat Islam, sapaan kalian ke Nabi itu sama dengan sapaan kalian kepada manusia yang lainnya. Artinya ketika kita menyebut nama beliau sudah semestinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Bahkan ibaratnya ketika kita menerjemahkan ayat Qul huwallahu ahad, katakan wahai Nabi, semestinya seperti itu. Meskipun kadang sudah terlanjur terjemahan-terjemahan yang ada kita kebanyakan katakan terus kemudian dalam kurung wahai Muhammad. Meskipun ya itu secara makna benar-benar saja. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah aja nggak pernah manggil ya Muhammad, itu kok ini orang luwes kalau kita terjemahkan Qul huwallahu ahad misalkan gitu, kemudian katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Lebih baik kita mengatakan katakan wahai Nabi. Seperti itu. Meskipun makna ya itu aja, tidak bersedikit pun berubah, cuman ada tingkat kesopanan. Nah, bagaimana dengan Sayyidina di luar sholat? Itu sudah hal yang sepakat. Artinya itu termasuk bab kita menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Dalam bab sholat monggo ada. Karena Rasulullah mengajarkannya ketika tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu
dalam sholat. Ada yang kemudian permasalahannya ini karena bacaan sholat boleh ditambah atau enggak. Itu karena permasalahan seperti itu, bukan masalah bab menghormati atau Nabi atau enggak. Jadi dalam sholat kalau ada yang sebagian tetap sebagaimana Nabi ngajarin ya monggo, ada yang enggak meskipun ini tapi kan bukan bacaan Quran. Karena jelas tahiyat itu bukan bacaan Quran, maka ditambahi Sayyidina pun enggak masalah. Nah, itu ada yang tetap dengan bagaimana Nabi sakleknya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga yang kemudian meskipun dalam sholat tapi karena bukan Quran maka ditambahi Sayyidina pun enggak masalah karena bukan Quran. Maka kemudian sebagian tetap mengajarinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu monggo ketika Anda mau dengan ini mau atau dengan tanpa Sayyidina, khusus untuk bab sholat. Karena memang khilafiyah itu ini bacaan sholat kayak opo, harus sama plek ataukah boleh ditambahi seperti itu yang kemudian berbeda. Tetapi di luar sholat kemudian kita dengar khutbah Jumat ketika khotibnya khutbah kedua, oh kayak orang nggo Sayyidina berarti Muhammadiyah gitu. Ini nggo Sayyidina berarti atau diributkan, sudah enggak semestinya. Dan sudah semestinya kita ketika menyebut namanya embel-embel ngarepe itu kudu ono. Baik itu dengan Sayyidina itu artinya bendera kita, tuan kita, ataukah dengan Nabiyina, ataukah qudwatina wa maulana Muhammad. Itu termasuk hal yang kehormatan kita. Orang kita menyebut guru kita dengan nama langsung aja enggak luwes kok. Itu kan? Kita menyebut ayah kita dengan nama enggak luwes. Bapak saya namanya Mursidi, kemudian kayak lho Mursidi mau sholat nang kono ora luwes. Kowe iki anake ora to? Jeneng mah bapakmu disebut langsung. Itu bapak kita, bagaimana dengan Nabi? Apalah lebih pantas? Maka beliau bertawadhu. Beliau seringkali mengharapkan atau berbuat sebagaimana manusia yang lain. Beliau tidak harus hormati aku, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita. Dan bahkan sampai ancaman, kalau engkau enggak sopan, amalmu kobong, amalmu entek. Kalau engkau enggak sopan, gitu. Kalau kemudian ada Perancis yang kemudian menggambar kartun Nabi, kok kita juga gambar yang ngopol, ribut. Ketidaksopanan mungkin hati-hati. Meskipun kelakon orang gambar, tapi engkau diam, engkau cuek, terus menganggap bahwa itu hal yang biasa saja. Sekarang bayangkan jika tiba-tiba ada gambar monyet kemudian saya sebut iki bapakmu, apakah engkau enggak marah? Loh, bapakku ganteng kok, kuwi elek kok, aku orang sakit hati? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada gambar kera aja misalkan, kemudian saya sebut namamu, meskipun saya tahu engkau ganteng, iki elek, tapi karena ada namamu di bawah gambar kera ini, kemudian tak taruh di bawah, engkau marah kok. Bagaimana dengan Nabi kita? Bagaimana dengan Nabi kita? Gitu. Maka kehormatan itu ketika beliau menyampaikan bahwa janganlah sanjung aku berlebihan. Berlebihannya itu ketika sampai kepada Isa alaihissalam, modelnya gitu. Bukan berarti orang perlu sholawatan, ya enggak, sholawatan itu spesial gitu. Kemudian menyebut namanya ya harus spesial, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajari kita semacam itu. Jadi dalam bab ketawadhuan Nabi ini justru kita mengambilnya, pelajarannya adalah bahwa kita semestinya semacam itu. Tetapi kita dengan Nabi harus spesial. Kalau Nabi ada yang meludahinya, beliau sabar. Bukan berarti ketika ada orang yang mengejeknya, Nabi aja diejek cuek kok, masa kita, ya enggak. Itu menunjukkan bahwa Nabi berperilaku sedemikian adalah mestinya kalau ada orang yang mengejekku, aku sabar. Tapi ada orang yang ngejek Rasulullah, aku yang sabar. Gitu. Kalau justru Rasulullah memperlihatkan bahwa setiap kali ada orang ngejek, kemudian sahabat, habisin, ya enggak hancur. Kita semuanya akan semacam itu, dikit-dikit pemarah kita semua. Justru kita sebagai pembela Rasulullah harus semacamnya. Maka para sebagian Quraisy sampai mengatakan, sungguh ada seorang Quraisy yang datang ke Madinah yang saat itu masih kafir.
Aku belum pernah melihat raja, karena orang Quraisy juga sering ke tempat-tempat ke Syam, ke Persia, kemana, yang melebihi ke seperti ini. Bukan masa singgasananya, tapi sigapnya para sahabat. Kalau ada tamu kok masih kafir, itu mereka langsung berada di sekitar Rasulullah, semuanya siap. Semuanya bersiap-siap. Kalau sampai orang ini menyentuhnya, ceprek, tangani langsung ditawel. Ora oleh nyentuh. Kalau dia masuk Islam baru, wis, aman berarti, anteng. Tapi ada orang kok masih kafir, kok berada di hadapan Rasulullah, para sahabat itu siap. Di sekitarnya siap. Mata mereka itu siap, kalau sampai ada tangan kok mendekati Nabi, ini urusanku. Semuanya siap semacam itu. Itu pembelaan para sahabat dan didikan Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dalam banyak ayat untuk kita mengikram, kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi mengajarkan untuk dirinya, terhadap dirinya penuh dengan ketawadhuan, dan itulah harus yang sifat kita miliki untuk diri kita, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, tetapi untuk beliau kita korbankan diri kita. Itu baru berapa ini? Baru 7 dari 13, karena hadis yang ke-7 ini kebetulan sangat panjang. 3 halaman atau 4 halaman itu hanya hadis, satu hadis yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya nanti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.